Halo warga Jakarta, saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini 2 September 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkirakan kerugian perusakan fasilitas umum pada aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 lalu mencapai 51,1 miliar rupiah. Angka ini meliputi kerusakan fasilitas transportasi Transjakarta dan MRT. Tercatat ada 22 halte Transjakarta dengan total kerugian mencapai 41,6 miliar rupiah. Sedangkan kerusakan di fasilitas MRT mencapai 3,3 miliar rupiah, termasuk hilangnya CCTV dan kerusakan lainnya yang jumlahnya mencapai 5,5 miliar rupiah. Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk segera memperbaiki seluruh infrastruktur yang rusak dan ditargetkan selesai pada pekan depan. Selanjutnya, Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Budi Asih di Jakarta Timur menghadirkan inovasi layanan kesehatan terbaru yaitu Smart Emergency Service. Inovasi ini dibuat untuk mempercepat waktu penanganan rujukan pasien dari puskesmas ataupun klinik. Dengan menggunakan sistem digital terintegrasi, rumah sakit dapat memberikan jawaban kepada pasien dalam waktu kurang dari 30 menit. Kemudian dari informasi, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap kegiatan job fair dan mewajibkan perusahaan untuk membuka lowongan kerja khusus. Pemprov DKI Jakarta juga akan mengadakan job fair khusus disabilitas sebagai upaya nyata memperkuat akses penyandang disabilitas ke dalam dunia kerja. Melalui kebijakan ini diharapkan semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan ketersediaan pangan untuk masyarakat. Masyarakat diimbau untuk tidak panik dengan membeli bahan pangan dalam jumlah besar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meluruskan rumor yang sempat beredar tentang kelangkaan pangan usai menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau FKDM Jakarta. Menurut Pramono, stok pangan untuk masyarakat Jakarta masih aman hingga akhir Oktober 2025. Kemarin sempat beredar rumor bahwa pangan akan menjadi masalah. Di Jakarta, pangan cukup bahkan sampai dengan Oktober akhir kalau tidak ada sesuatu, pangan di Jakarta sangat mencukupi. Dari data Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta, stok beras mencapai 303.297 ton, melebihi perkiraan kebutuhan yakni 156.000 ton. Sementara stok daging sapi 40.418 ton masih di atas dari perkiraan kebutuhan masyarakat yakni 11.999 ton. Demikian pula dengan daging ayam dan telur ayam yang stoknya jauh lebih banyak dari kebutuhan warga. Stok cabai dan bawang juga dilaporkan sangat berlimpah. Angka-angka ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah Jakarta berhasil mengelola ketersediaan pangan dengan sangat baik. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergerak cepat memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat aksi unjuk rasa. Bahkan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memimpin langsung aksi gotong royong gerak cepat Jaga Jakarta di halte Transjakarta Senen Sentral, Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar gotong royong gerak cepat Jaga Jakarta di halte Transjakarta Senen Sentral dan halte Toyota Senen Jakarta Pusat. Gotong royong ini diikuti berbagai lapisan masyarakat dengan total jumlah peserta mencapai 215 orang. Bahkan kegiatan ini juga menggandeng komunitas ojek online. Sejak pagi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno bergabung bersama warga sekitar, pelajar, hingga pengemudi ojek online yang kompak membawa perlengkapan kebersihan sederhana.
Rano ikut terlibat langsung dalam gotong royong, mengecat dinding halte, memungut puing-puing bangunan, hingga mengangkat besi kerangka yang berserakan di lantai halte. Rano menargetkan perbaikan wilayah Senen dan sekitarnya dapat kembali normal dalam sepekan. Ini adalah gerakan serentak yang kita lakukan. Mari kita sama-sama gotong royong, jaga Jakarta, jaga kampung kita. Jangan sampai kerja keras kita selama ini sia-sia. Sementara itu, pasukan pelangi yang merupakan gabungan dari PPSU, Dinas Pertamanan dan Kehutanan, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, hingga pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan percepatan perbaikan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mengeluarkan peringatan dini adanya potensi banjirop di wilayah pesisir Jakarta. Banjirop diperkirakan terjadi pada 1 hingga 4 September 2025 akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut. Masyarakat diminta mewaspadai wilayah yang diperkirakan terdampak banjirop berikut ini. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 3 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan berawan. Wilayah yang diperkirakan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.